Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana aksi perubahan orientasi P3K. Cek jadwalnya, pesan ruangannya, mudah pelayanannya. Perkenalkan, nama saya Silvi Oktaviani, Jabatan Penata Layanan Operasional Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Saya akan menjelaskan rencana aksi yang saya ambil dengan judul Si Jempol Ruang, Sistem Jadwal dan Monitoring Layanan Online Ruang Rapat. Kondisi ideal pengelolaan ruang rapat, yaitu informasi jadwal ruang rapat tersedia secara real time. Seluruh pegawai dapat mengetahui ketersediaan ruangan secara mandiri. Proses peminjaman ruang rapat dilakukan secara digital dan mudah diakses. Tidak terjadi benturan jadwal penggunaan ruang rapat. Data penggunaan ruangan terdokumentasi dengan baik dan tersimpan secara digital. Monitoring penggunaan fasilitas dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Targetnya mewujudkan sistem pengelolaan ruang rapat yang efektif, efisien, transparan, dan mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik. Berikut hambatan lapangannya, seperti jadwal ruang rapat masih dikelola secara manual. Informasi ketersediaan ruang belum dapat diakses seluruh pegawai. Pemesanan ruangan masih melalui telepon atau chat. Sering terjadi benturan jadwal penggunaan aula atau ruang rapat. Monitoring penggunaan ruangan belum optimal. Administrasi dan dokumentasi penggunaan ruang masih dilakukan secara manual. Dampaknya, pelayanan menjadi kurang efektif, koordinasi antar bidang memerlukan waktu lebih lama, potensi kesalahan pencatatan cukup tinggi, data penggunaan ruang tidak terdokumentasi secara optimal. Si Jempol Ruang ini memiliki gagasan inovasi. Gagasan inovasi yang dikembangkan berupa layanan digital untuk pengelolaan, peminjaman, dan monitoring penggunaan ruang rapat secara online. Melalui fitur utama dan platform pendukung, fitur utamanya berupa jadwal ruang rapat real time, formulir peminjaman online, verifikasi dan persetujuan penggunaan ruang, dashboard monitoring penggunaan ruang, arsip digital penggunaan ruangan, laporan pemanfaatan ruang, dan platform pendukungnya melalui Google Calendar, Google Spreadsheet, Teleform, website internal Dinas Kesehatan. Fase persiapan Si Jempol Ruang ini melalui kegiatan utamanya seperti: pertama, koordinasi lintas subbagian dan bidang terkait. Kedua, identifikasi kebutuhan sistem. Ketiga, penyusunan alur layanan peminjaman ruang. Keempat, migrasi pangkalan data awal secara digital. Kelima, penyusunan jadwal ruang rapat pada platform digital. Keenam, penyiapan dashboard monitoring. Outputnya seperti sistem dasar siap digunakan, data ruang rapat terdigitalisasi, SOP layanan tersusun. Lalu ke fase uji coba dan implementasinya. Kegiatan utamanya seperti: pertama, sosialisasi kepada seluruh pegawai. Kedua, bimbingan teknis penggunaan aplikasi. Ketiga, simulasi penggunaan sistem. Keempat, uji coba layanan pada beberapa bidang. Kelima, peluncuran aplikasi Si Jempol Ruang. Outputnya, pegawai memahami penggunaan sistem mulai digunakan secara aktif, peminjaman ruang dilakukan online. Lalu kita masuk ke fase evaluasi dan optimalisasi. Kegiatan utamanya seperti: pertama, monitoring penggunaan aplikasi. Kedua, pengumpulan masukan atau feedback pengguna. Ketiga, evaluasi bulanan. Keempat, pelaporan hasil evaluasi kepada Kepala OPD. Kelima, penyesuaian dan penyempurnaan sistem berdasarkan feedback. Outputnya, kendala penggunaan teridentifikasi, sistem lebih efektif, kualitas pelayanan meningkat.
Indikator keberhasilan si jempol ruang ini yaitu indikator ketersediaan jadwal online targetnya 100%, indikator penggunaan sistem oleh bidang targetnya kurang lebih 90%, indikator pengurangan benturan jadwal targetnya kurang lebih 80%, indikator waktu proses peminjaman ruang targetnya lebih cepat 50%, indikator dokumentasi digital penggunaan ruang targetnya 100%, indikator kepuasan pengguna layanan targetnya kurang lebih 85%. Ada beberapa dampak dari si jempol ruang ini. Pertama, dampak bagi pegawainya yaitu mudah mengetahui jadwal ruangan rapat, peminjaman ruangan lebih cepat dan praktis, mengurangi waktu koordinasi. Yang kedua, dampak bagi pengelolanya seperti monitoring penggunaan ruang lebih mudah, mengurangi kesalahan pencatatan, data tersimpan secara digital. Yang ketiga, dampak bagi organisasinya seperti pelayanan internal lebih cepat, administrasi lebih tertib dan akuntabel, mendukung implementasi SPBE dan transformasi digital. Rekomendasi dan penutupnya. Pertama, menetapkan si jempol ruang sebagai layanan internal resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kedua, melakukan pengembangan sistem secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga, mengintegrasikan layanan dengan sistem administrasi internal lainnya. Keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kelima, mendorong budaya kerja digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal. Si jempol ruang merupakan inovasi sederhana, mudah diterapkan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan ruang rapat yang transparan, cepat, efisien, tertib, dan akuntabel. Cek jadwalnya, pesan ruangannya, mudah pelayanannya. Terima kasih.